Terima kasih Via, terima kasih teman-teman Atelier Cermai dan juga para hadirin di sini dan juga teman-teman yang ada di Instagram Live ataupun di rekaman video ini ya. Selamat datang, selamat malam di acara diskusi buku bercermin pada yang sudah, kumpulan esai budaya dan seni dari Bertutukan. Malam ini kita tentunya tidak hanya menghadirkan Bertutukan sebagai penulisnya, tapi juga seorang pembahas yang belakangan ini juga menjadi blogger dan juga YouTuber handal yang merekam berbagai jejak kiprah dan hal-hal terkini di dunia sastra. Karena itu mungkin ada baiknya saya juga memperkenalkan juga ya secara singkat buku ini dan juga para pembicara kita malam ini. Jadi bercermin pada yang sudah ini menyingkap hampir 2 dekade pengamatan budaya dari Bertutukan, dari persoalan soal sastra sampai soal kelindan di dunia seni gitu, dari film, musik, teater, seni rupa, semua hal ranah budaya dan seni dijamah oleh Berto dalam buku ini. Buku terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama fokus di sastra, menunjukkan Berto tampaknya memang berangkat dari semangatnya di dunia sastra gitu ya. Yang kemudian dilanjutkan di bagian kedua tadi ke berbagai ranah seni budaya yang lain. Jadi berbagai peristiwa seni dan kebudayaan itu, misalnya di soal sastra gitu membincangkan soal sastra 1965. Kalau kita selama ini hanya tahu soal perdebatan FBF, soal waktu itu Linda Kristanti dan Sulak, di buku ini juga dibahas oleh Berto, bagaimana mereka mendebatkan topik 1965 diangkat oleh Laksmi Pamuncak atau Lela Chudori gitu waktu itu. Rupanya di atau esai di sini bahkan Berto membahas beberapa cerita yang juga sudah ditulis sejak 2007 bahkan jauh sebelumnya gitu. Linda Kristanti pernah menulis cerita tentang 65 gitu ya, yang dari dua sudut pandang dari pelaku maupun korban gitu. Berto menuliskan soal itu. Ini menunjukkan bagaimana kedalaman soal sastra dan 65 pun bukan hanya sekedar permukaan perdebatan FBF itu. Juga Berto menelusuri teks gitu, tradisi sastra Indonesia dan kaitannya dengan sastra dunia. Kita disodorkan bagaimana Berto menulis obituari Gabriel Garcia Marquez, Jose Saramago juga semacam cuplikan singkat tentang blindness gitu, sebuah novel yang sangat menarik untuk pemenang Nobel itu. Di sastra ini kita tahu bagaimana pendalaman Berto soal pemikiran gitu ya. Terus juga soal bahwa sastra itu bukan cuma soal apa sih namanya yang ada di Indonesia aja gitu ya. Seperti kalau mereka berdua kan sama di Indonesia aja gitu. Tapi ternyata ini kita bisa berdebat gitu, berdiskusi dengan dunia gitu. Kalau di soal film, seni rupa, musik sampai fenomena sehari-hari, Berto menunjukkan kepakarannya di Walter Benjamin. Di esai pertamanya bahkan dia udah ngomongin soal apa tadi? Nerimo gitu dalam budaya Jawa gitu. Tapi dari kacamata Walter Benjamin gitu. Sampai kemudian pandangannya soal film 27 Steps of May-nya Raffi Barwani, terus juga beberapa film lain, ada filmnya Michel Gondry ya, Bika and Rewind, terus cuplik tentang The Science of Sleep, terus juga Eternal Sunshine of the Spotless Mind, terus juga film The Revolution Will Not Be Televised. Terus juga Berto membahas refleksi soal riset film dia di DKJ, sampai membahas tentang Ali Sadikin, kebijakan-kebijakan di DKJ seperti apa. Terus reproduksi musik, bukan hanya Benjamin yang dibahas, tapi juga Theodor Adorno di sini. Terus juga ketika dia bahas musik, berkenan juga dengan Bob Marley sampai dengan Dialita gitu. Pemanggungan paduan suara ibu-ibu Dialita penyintas 65. Dan soal 65 rupanya juga dia bahas ketika menulis tentang seni rupa, pameran seni rupa yang terakhir dan juga merupakan esai terakhir dalam buku ini soal pameran seni rupa Rukiah Kertapati yang dikurasi oleh Dianita dan juga Bagus Purwadi. Jadi dengan kekayaan itu kita akan membahas buku ini dengan kedua narasumber kita, Berto Tukan dan Safar Nurhan. Berto adalah seorang penulis, esais, pengamat kebudayaan, aktif menulis sejak awal 2000-an. Esai-esainya
yang di sini itu merupakan esai-esai yang dia tulis di media, katalog bersama, catatan pribadi gitu yang dia himpun, dia ceritakan di sini. Baru ketika dia mengumpulkannya untuk blog itu dia menyadari pentingnya untuk mengumpulkan ini menjadi arsip utuh gitu sebagai buku. Ketika kesadaran beberapa orang hanya cukup lah ya di media sosial atau blog aja, Berto kemudian oh ini perlu dibukukan nih gitu ya. Lalu juga di sini kita bisa lihat refleksi sehari-hari, pembacaan teori filsafat yang kemudian dikaitkan dengan dunia seni. Sementara Safar Nurhan, penulis, blogger, juga tadi kita sudah tahu bagaimana kiprahnya di YouTuber dan belakangan ini menjadi sarjana pendidikan sejarah. Baru lulus kemarin ya skripsinya. Selamat ya. Jadi yang kita selamati di sini bukan hanya biar tutukan untuk bukunya, tapi juga Safar Nurhan. Tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi pemikiran dan catatan reflektif Berto ini sama lah ya, 11-12 dengan apa yang sekarang dilakukan Safar gitu, dengan mewawancarai beberapa tokoh sastra juga hari ini dan para pegiat di dunia buku gitu. Jadi Safar akan mendiskusikan gitu ya buku ini gitu, bagaimana pembacaan dia atas buku ini gitu. Jadi mungkin nggak usah berpanjang-panjang lagi ya. Saya langsung persilakan buat Safar. Ini pertanyaan pemantik dari saya mungkin sederhana aja. Gimana kesan pertamamu membaca buku Berto yang bahkan di esai pertama kita udah lihat oh itu suatu esai yang dia tulis untuk Festival Sastra Jakarta yang udah nggak ada lagi gitu ya tahun 2022. Yang menunjukkan bagaimana banyak hal di dunia sastra ataupun budaya pada umumnya itu nggak berkelanjutan gitu, nggak ada sustainability gitu di dunia budaya gitu. Gimana kesanmu membaca beberapa esai yang sudah ini? Khas ini ya, khas program-program pemerintah ya. Ya kan? Dibikin hari ini besok enggak gitu. Saya itu membaca sebelum mengomentari bukunya, setelah berapa tahun saya baru menerima menjadi pembicara gitu. Sebelumnya saya menolak. Ini karena tawaran dari Bang Berto Tukan. Siap. Oke, saya sebenarnya membaca buku ini itu mengingatkan saya suatu kerja-kerja saya waktu di radio buku gitu, bahwa mengarsip tulisan itu sangat penting di zaman sekarang gitu ya. Apalagi yang tadi dibilang oleh Mimi bahwa tahun kemarin kita buat acara A, tahun sekarang tidak lanjut gitu. Itu artinya rekaman atau sebuah tulisan yang kita tulis pada saat itu sangat penting untuk kita lihat di zaman sekarang. Makanya saya tidak setuju dengan kata selalu kontekstual gitu ya, selalu konteks dengan zaman sekarang. Sebab esai-esai seperti ini memang tidak perlu relevan dengan yang kita lakukan sekarang, tapi akan selalu kita akan melihat ternyata kerja-kerja yang dulu itu seharusnya dilanjutkan. Nah, itu kayak gitulah. Jadi arsip-arsip seperti yang sudah ditulis oleh Bang Berto ini sangat penting untuk kita ketahui apa yang dia rasakan, apa yang dikritik, dan apapun yang dia tulis pada saat itu. Di buku Bercermin pada yang sudah, saya melihat Berto itu di awal-awal dia menulis tahun 2008 gitu, 2009 kayak ada main-main begitu ya. Dia selalu punya punchline di belakang untuk kayak mau ngejok, kadang-kadang juga lucu, kadang-kadang garing gitu. Tapi pada saat di bagian-bagian akhir dia tidak berusaha untuk ngelucu gitu. Ya sudah ngalir aja, memuji, kadang-kadang mengkritik. Saya sebenarnya tidak sepakat kata budaya kemarin, saya buat tulisan itu ya. Dan ini perpanjangan dari konsep yang dikatakan oleh Saud Situmorang bahwa dia tidak setuju dengan jurusan sejarah, jurusan sastra di bawah fakultas budaya. Gitu. Nah di sini kan dibilang kumpulan esai budaya dan seni, padahal yang di bagian pertama itu adalah 90 sastra gitu. Kalau saya sih kalau macam berikan judul ya tulis saja esai sastra dan seni gitu. Misalnya kalau saya dikasih editor ya. Pembacaan saya yang lain ada beberapa yang bikin saya semangat juga ya untuk kayak menulis soal yang kamu tulis soal sejarah, sastra sejarah gitu ya. Binhat
temanmu itu, abangmu ya. Ya, abang. Binhat itu bilang bahwa sastra itu lebih bagus ya ketika novel sejarah lebih bagus ketika dialihwahanakan dalam novel. Masalahnya itu dia melihat sejarah-sejarah yang ditulis oleh sejarawan Indonesia gitu ya. Yang umumnya jelek memang nulisnya gitu. Sementara kalau kita lihat sejarawan-sejarawan, saya barusan sedang baca buku itu yang Revolusi karyanya David van Rebroek. Dia menulis soal sejarah revolusi Indonesia. Padahal kalau kita lihat sumber-sumbernya itu sumber-sumber yang menurut saya itu sudah orang-orang tua yang masih menyaksikan zaman Jepang, tapi kayaknya sudah di tahun-tahun ini kayaknya sudah pada mati gitu, pada meninggal. Tapi dia masih bisa memunculkan kesegaran, storytelling yang bagus. Nah, storytelling kita di sejarawan Indonesia kan memang buruk. Mungkin ada beberapa yang bisa kita sebut, tapi umumnya itu buruk. Nah, si Binhat bisa jadi melihat sejarawan Indonesia bukan sejarawan luar. Nah, sejarawan yang saya baca itu kebanyakan mempunyai storytelling yang bagus gitu. Dan anehnya juga novel-novel sejarah itu yang ditulis oleh novelis Indonesia itu buruk juga gitu. Maksudnya kan ini kan novelis ini mau menghadirkan sejarah supaya bagus. Masalahnya lebih bagus ini yang ditulis oleh orang luar itu gitu, daripada orang yang nulis novel itu. Nah, Binhat tahun berapa itu? 2000 berapa? 2010 apa? Iya, jadi Binhat kalau baca sekarang kayaknya akan dia merevisi deh ucapannya itu. 2008 ya? Oh, 2008. Jadi memang agak tua memang. Dan ini masih relevan sih sebenarnya, memang masih banyak. Ada sih beberapa novel yang bagus ya, kalau bisa kita sebut, dan ada juga yang memang hancur-hancuran. Nah, saya tuh suka dengan Berto Tukan esai-esainya, itu dia melibatkan dirinya gitu. Dia melibatkan personalnya dalam cerita, dalam esai-esainya. Biasanya kan ada esai itu dia berusaha berjarak. Tidak ada kata saya di dalam situ, dan semua arsip yang dihadirkan, semua pembacaan dari luar lah, dari jauh gitu. Dia tidak libatkan dalam dirinya. Nah, Berto Tukan itu selalu dilibatkan dirinya. Dan saya sebagai pembaca merasa itu ikut masuk juga gitu. Nah, kemarin itu Afrizal Malna itu menyebut kamu gitu. Dia menceritakan ulang novel esaimu yang kamu ketemu dengan. Karena baru gua kirim. Oh gitu. Dia ceritakan esaimu yang soal film itu. 27 Step of May itu. Dia bilang kamu kaget itu bukan karena filmnya, tapi karena disebut tua. disebut om. Nah, dan saya kira kalau yang personal seperti ini saya masih ingat kayak Cak Mahfud. Tapi Cak Mahfud memang sangat personal ya. Kamu itu masih ada sedikit berjaraknya gitu. Kadang-kadang hanya di pembuka yang kamu libatkan dirimu, terus di bagian akhir. Nah, kalau Mahfud itu dia totalitas full dirinya yang diceritakan gitu. Paling dia masukin sumber-sumber dari luar. Apalagi ya pembacaan awal. Oh ya, ada terakhir yang mungkin memang ini ditulis pada saat tahun 2008, terus tahun 2010. Tapi menurut saya ada yang mesti diedit, dalam artian misalnya begini, 2 hari yang lalu, gitu, atau acara 1 tahun yang lalu, itu bisa dikasih tahun, misalnya tahun pada 2009, asal gitu, atau bulan ini gitu, supaya kita nggak perlu lagi lihat tahun berapa yang ditulis itu, supaya kita konteks, dia menulis di tahun ini, dia merespons sesuatu kejadian di tahun yang kapan. Tapi secara keseluruhan saya suka, dan Berto itu mengkritik orang itu tidak kasar gitu, halus, sangat halus, seperti dia mengkritik film Atambua yang disutradarai oleh Riri Riza gitu. Itu cukup soft, dia mengkritik itu. Kan biasanya kalau misalnya dari daerah kita setempat gitu, biasanya langsung
wah ini jelek ini. Tapi si Berto berusaha mengkritik dengan baik gitu. Saya tidak terlalu memperhatikan esai-esai yang soal seni rupa karena saya belum terlalu banyak membaca esai seni rupa. Tapi untuk musik, untuk sastra, saya menikmati. Apalagi soal Bob Marley, apa Berto sangat suka dengan Bob Marley kayaknya, karena punya kedekatan sejarah mungkin apa semua. Iya. Oh iya juga yang di tulisan saya di Instagram itu saya juga mempertanyakan, dia selalu mengutip yang juga dibilang oleh Mimi, Walter Benjamin, ini dikit-dikit Benjamin. Nah, tapi kebetulan tadi kebetulan ketemu dengan Martin, katanya kamu memang dari awal S1-mu atau S2-mu yang Walter Benjamin? S1 dan S2. S2, dua-duanya. Saya suka sih, dan ya semoga banyak esai-esai seperti ini sih yang bisa kita nikmati. Terima kasih. Skornya berapa, Safar? Oh, Dari IMDb 10 1 sampai 10 berapa? saya kasih 3 sih dari 5. Oh, 3 dari 5. Ini skor Goodreads ya? Iya, di Goodreads ya. 3 bintang. Apa? Ini teman-teman di sini kalau ada yang nggak sepakat nanti aja ya. Mungkin ada yang mau ngasih 8 atau 9 dari 5 gitu kan. Terus tadi kebetulan kan kamu juga udah menyebut ya tentang gimana cara penyampaiannya itu personal gitu ya pakai saya gitu, dan makanya tadi juga Afrizal menyebut Berto gampang setelah selesai nonton 27 Steps of May itu bukan karena itu tuh, tapi karena dipanggil Om gitu ya. Itu kayak kita ngerasain sesuatu hal yang lain gitu. Tapi menurutmu gitu dari jejak para penulis yang memang juga gayanya sangat esai personal sekarang ya, kecenderungannya misalnya Andina Dwi Fatma gitu menulis tentang pengalaman dia di Bintaro gitu kan, dia Anugerah gitu juga sangat personal gitu. Kecenderungan teman-teman kita sekarang itu, bahkan Eka Kurniawan juga kan 2 bukunya yang tentang sastra itu juga saya gitu. Tadi yang poin menarik yang aku dengar itu soal bagaimana Berto masih bisa berjarak gitu. Nah itu menurutmu rekaman-rekaman yang catatan personal, seberapapun spektrumnya itu, bagaimana sumbangsinya itu untuk kayak arsip sastra budaya gitu, sastra dan seni di Indonesia gitu. Kalau ibaratkan nih ada seorang H.B. Yasin gitu, baca buku-buku ini hari ini gitu. Mungkin H.B. Yasin hari ini mungkin Mekitron ya, baca buku-buku hari ini kayak gini gitu. Gimana ya mereka akan kayak ya seperti apa sih sumbangan buku-buku seperti ini bagi orang-orang seperti mereka itu menurutmu? Yang agak aneh sebenarnya ya kan, dia kan dia cerpenis juga ya, dia pernah nulis cerpen, tapi dia lebih condong ke puisi. Yang disebutkan oleh siapa? Mimi tadi itu Andina Dwi Fatma, dia juga puisi sih, penyair ya. Maksud saya mereka itu yang terlalu personal. Kadang-kadang orang juga bosan dengan terlalu personal. Ada yang tidak suka dengan terlalu personal. Nah, si Berto ini berusaha untuk tidak terlalu personal itu. Tapi kalau ditanya apa kesannya kalau kita baca zaman sekarang dengan esai-esainya Berto, itu seperti kalau bisa kita lihat kayak kita menyimak curhatannya si Iwan Simatupang dengan surat-suratnya itu, kayak gitulah. Apa sih relevannya di zaman sekarang, kan nggak ada gitu. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata ada gejolak minta uangnya si Iwan kepada H.B. Yasin, dia pertanyakan bagaimana royaltinya, padahal ditinggal di hotel gitu. Kita bisa merasakan itu karena dia menulis masalah dirinya pada saat itu. Seandainya dia tidak menulis soal dirinya, kita nggak tahu bagaimana sisi seorang penulis Iwan Simatupang. Makanya juga salah satu alasan saya bikin tanya-tanya teman-teman penulis ini gitu ya. Ya, dari sisi personal mereka gitu. Karena kadang-kadang ini promo juga. Channel sendiri. Karena kadang-kadang kan kita hanya melihat tulisannya, tapi kita lupa dengan sisi personal diri seorang penulis, dan itu jarang kita ulik gitu. Gitu sih. Kamu ngeliatnya lebih ke kamera. Mungkin gimana? Kamu jadi lebih sama ya.
Oke, berhubung tadi kamu menyebut surat-surat politiknya Iwan Simatupang gitu ya. Aku ingat gitu ada satu entry di bukunya Iwan Simatupang itu yang ngomongin soal ideologinya dia gitu. Kita bisa melihat dia sangat anti komunis gitu kan. Ada satu bagan malahan yang menggambarkan soal bagaimana komunisme itu gitu. Sementara kan kita tahu nih di sini pembahasan Berto ini sangat 65 ini banyak banget gitu. Tapi entah kenapa gitu, kalau secara pembacaanku pribadi ya, kalau kita melihat catatan personal ini memang sangat berjarak ya. Dia nggak menyampaikan ideologi dia nggak menyampaikan apa sih stanceku, posisiku apa gitu. Menurutmu hal-hal yang kayak gini itu kenapa Berto tidak menghadirkannya gitu? Apa ada kecenderungan dari Berto itu yang memang walaupun dia afiliasinya di Indo Progress gitu, nggak pengen terlalu memperlihatkan gue nih yang paling kiri gitu. Ada kecenderungan itu enggak? Kayaknya dia tidak ada kecenderungan untuk kemana, tapi kita kan gini, akan ada hal yang tidak perlu kita mengklaim itu kita tahu apa yang dia tulis gitu ya. Dia menulis tentang 65, artinya dengan bagaimana cara dia mengambil sudut pandang, itu kita tahu bahwa dia bersikap kepada siapa gitu. Tanpa mengklaim bahwa dia kiri gitu. Jadi tanpa perlu dia mengklaim sebagai kiri atau sebagai komunis atau apapun, tapi kalau dia dalam tulisannya berpihak kepada korban, sudut pandangnya oke gitu, itu kita sudah tahu dia mengarah mana gitu. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya esai-esainya si Berto ini, secara esai personalnya itu bukan sebagai hal utama. Misalnya dia transisi untuk mengantar ke pembahasan sebenarnya. Jadi bukan personalnya ini bukan hal utama yang dia bicarakan, tapi mengantar bagaimana topik yang akan diangkat. Kadang-kadang dia kan itu dia ngomongin tentang saya itu kan awal-awal biasanya untuk masuk ke inti persoalan. Jadi bukan sebagai kalau lagi-lagi saya seperti Dea Anugrah atau seperti Mahfud Ikhwan itu kan memang personalnya yang paling utama itu. Kalau dia tidak. Kalau sih. Jadi kalau kembali ke awal tadi, tanpa perlu kita pengen baca klaim dia bahwa dia sebagai orang kiri atau komunis, kita lihat aja bagaimana sudut pandang dia menulis soal itu sih. Itu sih. Jadi bukan soal ya, dia itu komunis atau bukan gitu ya. Oke. Ini kan tadi juga kita udah bahas bagaimana buku ini dibagi jadi dua bagian ya. Bagian pertama kamu lebih cocok menyebutnya bagian yang nulis sastra bukan budaya gitu. Bagian kedua itu lebih ke berkelindan ke dunia seni, lintas disiplin malahan gitu. Menurutmu karena judulnya sendiri bercermin pada yang sudah, ini sebenarnya kan kita tahu bahwa cermin ke masa lalu gitu. Tapi kalau ketika kita bandingin dua hal ini gitu, Berto lebih kuat nulis di bagian 1 atau bagian 2? Yang mana yang menurutmu lebih kuat gitu secara refleksif? Ini bingung juga. Saya bingung dengan entitasnya Berto Tukan dalam buku ini. Di sastra dia sangat di bagian pertama itu full sastra dan lihai dalam menulis itu. Di bab 2, di bagian 2 seninya ada dikit, musiknya ada dikit, filmnya ada dikit. Jadi kalau mau melihat Berto Tukan di sini, dia lebih condong ke sastra seharusnya. Karena lebih dominannya lebih banyak di situ. Tapi kalau lihat pergerakan dia di mana kita lihat, kalau kita tahu ya bagaimana dia bekerja apa semua, mestinya dia di seni rupa, di seni. Jadi kalau melihat di buku sini saya melihat dia lebih banyak di sastra. Tapi saya yang tahu Berto Tukan kayaknya lebih kuat di seni sih, gitu sih. Cuma kalau secara komposisi karena kita merasa sastra itu dia di anak emas kan ya, bagian 1 dia sendirian kan, bagian 2 ini itu harus berbagi semua tuh, film, musik, seni rupa, dan tidak ada namanya sastra. Betul. Kok budaya gitu loh. Ini gugatan ini, sistem orang nggak suka ini. Sound nggak suka. Jadi sebetulnya mungkin konklusinya itu kayak lebih Berto kurang menulis soal hal-hal yang belakangan di bagian 2 ini ya. Dia bagian 1 kan kita tahu dia sastra. Kelindannya itu sastra banget gitu ya. Pertanyaanku nanti mungkin ke Berto ya, lebih ke apa yang membuat pergeseran ini terjadi gitu. Apakah sejak awal kamu udah sastra dengan semua hal yang lain gitu, atau kemudian baru belakangan kamu menulis tentang seni-seni ini sehingga komposisinya pun nggak sebanyak kamu menulis sastra gitu? Ya, terima kasih Bu Dewan. Masih. Dan juga
vlogger ya, vlogger Safar. Kalau tadi bagian satu lebih banyak sastra, memang ternyata memang maksudnya kita kan nulis-nulis aja ya, nggak pernah merasa berpikir bahwa gue nih saya gitu misalnya, gue nih penulis di sastra atau penulis di seni rupa apa film gitu. Ya nulis-nulis aja gitu, dan ketika dikumpulin ternyata pada kenyataannya sastra lebih banyak gitu yang ditulis gitu ya. Akhirnya setelah dikumpulkan dan dijadikan buku, jadinya ya sastra gitu yang paling banyak gitu. Karena kalau film terus terang aja, karena gue bukan orang film, gue cuma menulis apa yang gue suka banget. Kalau gue nonton banyak film, tapi gue nulis cuma yang bener-bener gue suka gitu, atau bener-bener gue merasa ini sangat personal dan sangat pribadi. Artinya bisa saja orang menganggap film yang gue tulis enggak bagus-bagus amat gitu. Gue ingat nih 27 Steps of May itu awalnya kan gue kira film tentang tragedi Mei 96 itu kan, karena dari judulnya gitu. Mei 96 itu karena dari judulnya 27 Steps of May gitu. Ternyata dan gue sempat membaca sedikit sinopsis, tapi gue agak lupa ya sinopsisnya seperti apa gitu. Dari waktu ketika film itu mulai diiklankan gitu, kepala gue tuh merasa bahwa ini film tentang Mei 96. Jadi gue langsung ini gue harus nonton gitu. Ternyata kesana Mei 96 itu tuh kalaupun dia ada Mei 96 itu sangat terselubung gitu loh. Ini ternyata film tentang seorang anak remaja SMP yang mendapatkan kekerasan seksual gitu, menjadi korban kekerasan seksual. Nah, setelah gue tonton itu sekali, gue merasa gue perlu nonton sekali lagi gitu, sekali lagi untuk menulis gitu. Makanya gue nonton lagi sekali, 2 kali, bahkan 3 kali gue nonton untuk nulis itu gitu. Jadi memang mungkin kenapa film lebih sedikit, mungkin karena itu kali ya, karena banyak yang ditonton tetapi yang mendorong untuk menulis itu sedikit gitu. Banyak sih sebenarnya, cuma jadinya nggak jadi tulis gitu. Banyak yang pengen ditulis tapi akhirnya kok nggak jadi deh, udah hilang gitu. Kecuali kalau filmnya Atambua ya. Kalau filmnya Atambua itu gue ingat teman-teman dari, kalau nggak salah Akbar apa siapa gitu, waktu itu yang minta gue nulis gitu. Minta gue nulis untuk jurnal footage waktu itu ya. Enggak, sekarang kayaknya jurnal footage udah nggak ada apa masih gitu. Nah jadi memang benar bahwa setelah dikumpulkan tanpa sadar lebih banyak nulis tentang sastra gitu dibandingkan dengan seni yang lain. Ada beberapa sih tulisan tentang seni yang lain, misalnya pernah menulis tari gitu, yang pertunjukan tari, cuma setelah dicari tuh nggak nemu lagi gitu ininya. Tapi gue ingat bahwa gue pernah nulis. Setelah dicari kemana-mana kok nggak ada, terus gue jadi bertanya-tanya gitu, beneran gue tulis apa enggak ya gitu, karena hilang gitu, udah nggak ada arsipnya gitu. Jadi kalau dunianya kemana-mana gitu, tetapi ternyata atau jangan-jangan dunia sastra tuh tanpa disadari pengarsipannya lebih baik mungkin, karena terkadang beberapa tulisan tuh gue lebih mengarsipkan gitu yang sastra gitu ya, seperti tadi gitu yang tari nggak terlalu gue temukan gitu, entah websitenya udah hilang atau gimana gitu. Terus juga kalau tadi Safar bilang kenapa sastra nggak ada di judul ini gitu, esai sastra gitu, karena ya gue bukan berarti nggak sepakat sama Saud gitu ya, karena gue juga nggak mendalami itu gitu, nggak mendalami keberatan Saud itu, tetapi karena kalau untuk gue pribadi kan sastra itu kan jiwa dari semuanya gitu loh, Fah. Iya, sastra itu jiwa dari semuanya gitu loh, Mi. Karena
dunia yang paling nggak menjanjikan, dunia yang paling nggak ada duitnya, ya kan. Tetapi ya kita ada di situ gitu. Kalau seni rupa tuh duitnya lumayan loh, Pak. Serius? Bukannya musik ya sekarang yang paling gak ada Nah, duitnya musik ya? juga. Gara-gara Spotify gitu kan. Musik juga sekarang. Tapi kan penulis musik mah dapat apa lah, Mi? Kalau musisinya iya gitu. Dunia film, apalagi kalau misalnya beberapa kali teman misalnya ada yang bilang, nonton nanti ada premiernya kita film gitu, kita nonton nanti nulis ya. Gua nggak akan nulis kalau gua nggak suka. Kalau sastra, abang kata pengantar ya gitu langsung. Karena kita tahu penderitaannya, Pak. Hidupnya menderita gitu loh. Jadi ada unsur apa? Ada unsur pemberian diri terhadap sastra lah gitu. Maka sengaja memang nggak ditulis sastranya gitu, karena dia sebetulnya adalah awal dan mungkin akhirnya juga gitu kan di sastra gitulah. Kita ke yang mana-mana mungkin bahkan sampai gue melihat koleksi buku gue sendiri lebih banyak sastra loh daripada filsafat misalnya. Ternyata gitu. Karena filsafat banyak kan Libgen kan ya. Kalau sastra kan kita beli gitu. Jadi kalau di buku cetak lebih banyak sastra. Oke, kan nggak mungkin lah kita cari bajakan siapa bilang pelaut mata keranjang kan, kita mesti beli gitu. Jadi kalau misalnya tulisan misalnya German tragic drama, ya kita bisa ambil aja dari Libgen yang gratis kan, gitu. Tapi kalau hantu Padang nggak boleh, kita mesti beli langsung, kita nggak bisa cari ininya gitu. Meski ini kalau udah menangkat tulis Kusala Sastra kan harusnya dapat gratis ya. Pembacanya harus dapat gratis ya. Untuk komunitas. Gitu sih. Jadi memang sastra, meskipun di awal gue nggak merasa bahwa gue lebih banyak menulis sastra gitu, tapi ternyata setelah mengumpulkan ya lebih banyak menulis tentang sastra. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang ditulis sama Jovanta Arif ini sebuah perayaan untuk kesia-siaan dunia gitu. Bagaimana Berto mengambil jalur yang salah dan kemudian profesi yang salah, dan kemudian ketika memilih sastra masuknya pun menulis tentang hal-hal yang belum tentu laris. Itu tuh sebenarnya gambarannya tuh lebih ke sastra ya, bukan ke seni secara umum gitu ya, Toh ya. Bagus banget ini sebenarnya pengantarnya Jovanta Arif ini untuk mengenalkan dunia alam pikirnya Berto gitu. Jadi teman-teman nanti kalau yang beli bukunya baca kata pengantarnya. Tambah dikit ya, karena Jovanta Arif tuh kayaknya masuk ke dunia yang salah gara-gara gue juga tuh. Oke. Sama-sama gitu ya. Tapi itu kan kita tahu itu hanya sekedar guyon bagaimana kita hidup di dunia sastra yang kadang-kadang diperhatikan pemerintah, lebih sering tidak diperhatikan gitu ya. Tapi tadi gue sebenarnya sebelum ke pertanyaan yang lainnya tuh ya, itu Mei 96 itu peristiwa apa ya tuh? Karena kalau 96 setahu gue tuh 27 Juli 96 PDIP gitu kan, kuda tuli. Mei 98 ya? Yang Lu apa? tadi 3 atau 4 kali nyebut Mei 96 soalnya. Itu yang apa? Di Tionghoa. 96. Lu nyebutnya 96 96. sampai 96 98 sampai 96 kan udah. Mei 98 sih. 98 ya. Betul. 98, Lu sorry. sedang mau melakukan penulisan ulang sejarah atau gimana? Iya, Mei 98 maksudnya. Koreksi. maksudnya, Berto. Mei 98 maksudnya. Oke, jadi kita Nanti bisa diedit. Bisa diedit. Nggak perlu lah. Itu namanya natural ya. karena 3 sampai 4 kali disebut Mei 96. Gue kayak apakah gue miss sejarah nasional gue sendiri gitu kan? Oh iya, mungkin karena 96 itu gue cukup ada di dalam kepala gue tuh karena kesadaran gue sebagai orang Indonesia dan kesadaran sedikit sebagai politik Indonesia itu 96 karena meninggalnya Putin. Itu. Iya, benar, karena itu peristiwa pertama yang benar-benar masuk ke memori sebagai yang gue sadarin, oh ternyata Indonesia tuh ada ibu negara, ada presiden, meskipun sebelumnya kita hafal ya di sekolah gitu, tetapi karena gue ingat banget ketika itu gue baru pulang dari sekolah SMP jam siang-siang gitu, zaman dulu di Larang Tukau orang nonton telenovela Maria Cinta yang hilang, tau gak? TPI Maria Cinta yang hilang. Telenovela Maria Mercedes, tau gak? Maria Mercedes. Tahu TPI doang, tahu TPI doang. Nah,
Terus si ibu-ibu di rumah di tetangga-tetangga itu suka nonton telenovela setiap siang jam-jam segitu. Nah waktu gue pulang melewati rumah tetangga gitu, ibu-ibu tuh pada protes, pada kesel gitu, karena telenovelanya dihentikan karena ada siaran langsung Ibu Tin gitu. Nah di situ tuh gue sadar tentang Indonesia gitu loh. Jadi Butin 10% ini sangat membekas di kepala lo ya. Soeharto banget ya. Soeharto. 96 makanya ya. Tapi tadi perlu dikoreksi Mei 98. Heeh. Kalau soal sastra ya, kan lu bahas soal Jose Saramago sama Gabriel Garcia Marquez, dan juga lu menyebut dua nama arsiparis ataupun kayak pegiat sastra Indonesia kita yang sangat penting jasanya memperkenalkan banyak kasanah sastra global gitu, Eka Kurniawan sama Roni Agustinus. Kita tahu sastra alibi dari Roni gitu kan. Nah itu sebenarnya bagaimana sih pandangan lu gitu ya untuk menautkan pengalaman sejarah sastra Indonesia dengan sastra global ini gitu. Apakah lu pertimbangan utama lu kayak menjembatani sejarah sastra lokal ini dengan sastra global gitu? Ini kan sesuatu fenomena yang baru belakangan terjadi ya di zamannya Blok, zamannya Roni Agustinus ataupun Eka Kurniawan ini, dan lu juga melakukan itu gitu. Apa sih yang perlu kenapa itu dilakukan sekarang ini gitu? Kalau gue pribadi mungkin termasuk orang yang merasa atau orang yang gue bukan penjembatan utama sih, gue rasa ya, karena gue justru mengetahui kasanah sastra dunia itu kan melalui orang-orang seperti Roni atau Eka gitu, atau dulu bahkan misalnya juga Anton Kurnia dengan Asrul Sani malahan Asrul juga. Sani Kairil Anwar sebelum dulu Hadi juga. Yasin segala macam gitu ya. Kalau misalnya kita narik ke belakang gitu, jadi sebetulnya gue bukan gue tidak punya perhatian khusus terhadap sastra global tertentu gitu loh. Dan gue bukan di situ gitu. Gue memang nggak di situ gitu. Jadi sebenarnya jadi gue merasa sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena ada orang-orang yang melakukan kerja-kerja penjembatanan ini gitu, sehingga kita tahu gitu, meskipun kita juga suka cari-cari sendiri pembaca penulis apa dari luar gitu ya. Kalau beberapa kali ke luar juga mencoba mencari lagi ada penulis siapa sih gitu terus kita ambil, tapi kan itu hanya dilakukan sebagai sebentar-sebentar aja gitu, kadang-kadang dilakukan, bukan sesuatu yang dilakukan secara serius. Sedangkan Amerika Latin itu Roni kalau untuk gua dia melakukan dengan sangat serius dan itu menjadi konsentrasinya dia gitu. Dan gua nggak tahu siapa lagi ya nama-nama lain ya, mungkin dulu yang sekarang gitu siapa lagi, mungkin teman-teman yang sekarang kan banyak juga yang melakukan penerjemahan gitu kasanah sastra dunia ke Indonesia gitu, pun pula sebaliknya gitu. Tapi kalau sebaliknya gue nggak terlalu memperhatikan, tapi gue lebih memperhatikan kasanah sastra dunia yang masuk ke Indonesia. Karena bagi gue sebagai pembaca, gue merasa kerja-kerja seperti itu tuh menambah pengalaman membaca gue. Dan ada pertanyaan lebih lanjut itu, kalau kita membaca filsafat terbiasa kita dengan langsung kebanyakan di bahasa Inggris gitu kan. Kalau gua itu secara untuk waktu yang cukup lama punya pendirian bahwa gua pengen membaca sastra dunia yang sudah diterjemahkan ke Indonesia. Artinya gua pengen menjadi pembaca biasa di Indonesia gitu. Gua nggak merasa diri harus menjadi pembaca yang lebih dari pembaca lain di Indonesia. Tetapi gue merasa berterima kasih kalau ada teman-teman yang seperti misalnya orang seperti Roni Agustinus yang melakukan pembacaan yang lebih dan lalu membawa itu ke Indonesia gitu. Nah, jadi di sini gue adalah pembaca sastra biasa yang mendapatkan hasil dari kerja-kerja teman-teman yang melakukan pertukaran sastra ini gitu. Dan itu gue rasa harus lebih banyak lagi gitu ya untuk di negara-negara lain. Meskipun gue juga nggak terlalu, misalnya gue juga nggak terlalu memilih harus membaca misalnya terjemahan dari bahasa pertama gitu. Nggak apa-apa kalau untuk gue terjemahannya dari bahasa Inggris, meskipun terjemahan langsung dari pembaca dari bahasa pertama itu penting
dan itu menjadi sesuatu yang menarik buat gua. Dalam hal ini karena gua di sastra Indonesia, gua merasa bahwa bahasa Indonesia tuh juga harus bisa menjadi rumah untuk segala macam sastra yang lain ini gitu. Di buku ini lu menyebut buku pertama Gabo yang lu baca itu yang 100 tahun kesunyian. Lu baca yang diterjemahin sama Nin Bagdi Sumanto ya? Iya. Itu berarti dari bahasa Inggris ya? Kalau nggak Bahasa salah Inggris terjemahannya ya. Dan itu juga enak banget ya terjemahannya ya. Makanya juga nggak bisa juga mengklaim bahwa kalau diterjemahin dari bahasa kedua ketiga itu otomatis jelek hasilnya gitu ya. Iya. Gue juga punya pengalaman baca bukunya Gabo juga dari buku itu soalnya. Terus bagian kedua buku lo ini kan nggak tentang sastra ya, tapi tentang lintas seni lah tadi, film, musik, seni rupa, teater bahkan gitu. Tadi lo bilang yang menjadi benang merah itu semua adalah lo harus suka nih sama mereka gitu. Tapi kemudian ketika kita menautkan misalnya beberapa tulisan di lintas seni ini dengan sastra, itu ada banyak banget topik yang 65 banget gitu. Nah gue lebih ke kayak pertanyaannya, apa sih yang membuat ini kayak sangat menghegemoni pikiran lu gitu tentang topik tentang 65 ini. Maksudnya kan sejarah Indonesia kan banyak ya, 1928, 1920-an ketika Komisi Bacaan Rakyat menghapus sastra melalui Tionghoa gitu-gitu kan banyak. 1740 peristiwa Batavia gitu kan banyak gitu. Kenapa lu milihnya 65 gitu menjadi kayak concern issue lu banget gitu? Solidaritas aja. Anjay. Bukan solid yang itu tuh. Apa karena belum selesai ya menurut lo ya? Nggak akan selesai sih kalau menurut gue. 65 tuh nggak akan selesai dan sekarang malah gue berpikir untuk gimana caranya kita memikirkan perluasan apa yang didefinisikan sebagai korban 65. Jadi korban 65 tuh gue pernah nulis apa enggak gue lupa deh. Tapi korban 65 itu harusnya bukan terbatas pada mereka-mereka yang benar-benar seperti langsung gitu loh. Harusnya kita memperluas lingkaran korban ini kepada semua kita gitu, semua ini. Kalau di filsafat ada Peter Singer yang memperluas lingkaran moral kan. Nah maka ini mesti juga dilakukan terhadap memperluas lingkaran merasa menjadi korban ini gitu, atau menjadi korban. Karena memang kerusakan akibat 65 itu bukan cuma kepada person atau kepada sekelompok orang gitu, tetapi pada keseluruhan sejarah perjalanan bangsa gitu loh. Jadi kalau misalnya kan nanti kalau kayak gitu ntar misalnya yang ini kan hak korban dan lain sebagainya. Nah kalau dalam seiring berjalannya waktu terus nanti ntar hilang dengan sendirinya dong kalau misalnya kita berkonsentrasinya hanya pada korban dalam pengertian yang pertama tadi gitu. Tapi kalau kita perluas itu kan kita akan terus membedah dan membicarakan ini terus menerus gitu. Di dunia fasisme mulai muncul itu kan karena korbannya itu tuh kan dibatasin gitu kalau menurut gue. Dibatasin pada yang langsung gitu. Kalau korbannya itu diperluas kepada semua perjalanan atau semua orang gitu, maka pasti dia tidak akan muncul kembali gitu karena kita semua merasa sebagai korban gitu nggak sih? Iya, gue jadi ingat tulisan lu juga di sini kan, bagaimana kayaknya pendapat lu tadi itu kayaknya selaras dengan apa yang ditulis dalam cerpennya Linda Kristanti ya, bahwa yang korban itu pelaku pun korban gitu. Pelaku dan korban adalah korban gitu dari peristiwa 65 gitu. Ada satu cerpen juga yang bagaimana si pelaku ini kemudian ya terhantui jadi gila gitu kan karena apa yang dilakukan. Bahkan kayak Anwar Kumu pun kita lihat dia jadi gila, itu kan dia korban dari peristiwa ini, betul sih. Dari sana kemudian yang kemudian gue jadi terpikir lagi sih, karena kita udah ke belakang ke 65, terus juga udah tadi ke bagaimana lu menulis dari sastra terus ke seni dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan kedua narasumber sebelum gue lempar ke yang lain ya. Ini kan pertanyaan lebih ke, karena gue nonton vlog kalian berdua yang Thank you Dewan. yang Berto cerita bagaimana dia memulai apa di dunia sastra itu nggak dari langsung sastra yang adiluhung gimana gitu ya, tapi lu pernah
sempat ke FLP Forum Lingkar Pena gitu ya. Bagaimana pengalaman kalian berdua gitu sampai kemudian tiba di dunia sastra yang di Selamat Datang di Atelier Cermai seperti ini gitu. Harusnya gue nggak ngomong itu ya. Tapi viral itu. Ya mungkin pengalamannya sehingga kemudian gimana sih ketika lu bercermin lagi kan ini bercermin pada yang sudah ya. Lu bercermin lagi nih gue udah melewati sejauh ini gitu. Mungkin lebih ke Berto sama ke Safar juga. Safar kan pasti punya pengalamannya sendiri. Nah, sebenarnya bukan dimulai dari FLP sih, tapi tapi sebelumnya gue udah baca-baca lah, baca-baca gitu. Tapi memang dalam rangka mencari kegiatan itu tiba-tiba ada FLP kan kita nggak tahu ya Far waktu itu kan. Siapa juga waktu itu kan zaman itu kan gue kan tidak berpikir bahwa di dalam sastra itu ada politik sastra juga gitu loh. Di tahun-tahun segitu ya sastra mah sastra aja gitu kan, apa menulis mah menulis aja. Jadi ketika melihat ada pengumuman ada workshop FLP kan namanya juga keren ya, Forum Lingkar Pena gitu. Iya. Itu diadakan sama siapa, Pak? Gue lupa siapa yang mengadakan, tapi tempatnya tuh di Galeri Cipta yang di depan, di Galeri Cipta 2 depan tuh, di sampingnya ruang Akademi Jakarta dulu ya. Di situ. Nah di situ tuh gue juga nggak tahu itu, pokoknya gue ngeliat aja itu ininya apa informasinya, lalu ya kita mendaftar gitu. Terus diterima, mungkin panitia juga bingung nih kenapa ada Lambertus yang mendaftar. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mungkin kenapa sastra lebih dulu atau lebih banyak juga mungkin karena gue bersinggungan dengan sastra tuh lebih dulu dan lebih banyak ketimbang seni yang lain. Kalau misalnya teman-teman tahu di Larantuka zaman itu nggak ada pameran seni rupa, nggak pernah ada gitu. Jadi ya ada buku sastra, koran-koran lokal tuh cerpen, puisi gitu. Jadi sastra yang memang gue konsumsi dari awal gitu. Film juga di zaman itu mana gue tahu kalau ada film festival di zaman waktu SMP SMA ya film kan yang kita dapat Bruce Lee, ya kan? Bruce Lee. Jean-Claude Van Damme. Kayak gitulah. Film-film yang kayak gitu yang apa? Arnold Schwarzenegger yang kayak gitu yang kita dapat gitu. Jadi ya siapa juga mikir Jean-Luc Godard ya kagak ada, Bo. Di kampung gitu loh. Jadi ya tapi kalau Anna Karenina karena bokap gua punya bukunya gua baca gitu. Max Havelaar karena bokap punya bukunya ya gua baca gitu. Kalau sastra kayak gitu. Bahkan ada rekaman kaset W.S. Rendra membaca puisi itu bokap punya tuh. Dia memutarkan itu. Jadi gua sastra tuh udah dari kecil gitu. Sujojono siapa juga tahu ya, Larantuka ini jauh banget. Orang melukisnya di gereja, lukis Yesus di gereja doang gitu. Itulah seni rupa dari masa kecil gua gitu kan. Lukisan Tuhan Yesus. Filmnya seperti tadi gitu, di televisi aja gitu, meskipun ada video, sudah mulai ada CD, VCD yang film-filmnya pun kurasi-kurasi yang muncul sampai di sana, tidak sampai kepada level yang film-film yang cukup apa istilahnya, ya film-film yang bisa katakan Hollywood lah ya, yang paling banyak yang sampai ke kita gitu, enggak yang cukup besar gitu. Jadi pengalaman sastra atau perkenalan dengan sastra itu lebih jauh lebih dahulu ketimbang perkenalan ke seni yang lain gitu. Waktu SMP kalau dipikir-pikir SD, SMP, SMA, mana gue berpikir bahwa tari tradisi di Larantuka itu adalah sebuah bentuk seni kan? Nggak ada tuh pandangan-pandangan yang seperti itu gitu loh. Nggak sampai ke situ gitu. Kita bertiga nih anak daerah ya. Oh iya. Gue kayak ini pengalaman gue juga nih tuh. Iya ya. Bali benar. Bali harusnya lebih ini. Oh, Bali lebih maju, udah nonton, udah lihat pameran seni rupa gue. Enggak, tapi maksudnya ada rilisan lah gitu, ya banyak gitu. Kita kan bukan orang Jawa gitu. Seni rupa gitu tuh buta gitu loh, buta secara
nggak tahu gitu loh, nggak tahu bahwa ada dunia itu. Mungkin sama seperti kenapa sih anak Larantuka tidak ada yang bercita-cita jadi masinis kereta, yang nggak ada keretanya di sana. Bayangan itu Iya, nggak ada. Jadi nggak ada dong yang tiba-tiba ke Jawa terus aku kuliah jadi masinis kereta. Iya. Karena realitasnya nggak ada. Sama seperti itu. Nggak baca Toto Chan ya? Kalau Toto Chan kan cita-citanya udah sejak awal jadi pesimis. Oh iya. Kayak gitu maksud gua. Jadi sastra sangat apa, gua ngerasa dengan pertanyaan ini gue jadi kepikiran ya, mungkin karena Padahal ada secara programnya pribadi, Horizon loh, yang datang sastra masuk sekolah itu loh, zamannya. nah, kayaknya Taufik Ismail nggak sampai Larantuka tuh. Tuh, coba tuh bilang ke dia deh. Bilang tuh. Dia kayaknya nggak sampai ke Larantuka, cuma sampai Begitu ND Bapak, dia. sastra Indonesia. Dia cuma sampai ND doang tuh. Kayaknya duit dari pendonornya waktu itu apa tuh? Apa? Ada Ford Foundation ya. Kayaknya Ford Foundation nggak menghayal sampai Larantuka. Dan merasa bahwa cuma sampai ND itu udah cukup gitu loh. Sastra Indonesia sudah menjamah Flores. Padahal kan ND kecil banget, apa, satu kota yang mana dari ND ke Larantuka aja tuh bisa lu cabut jalan bus dari ND jam 8 pagi sampai di Larantuka tuh jam 7 malam ketika itu gitu. Ya nggak sampai Horizon tuh nggak sampai di sana, tapi alhamdulillah kan ada majalah Bobo. Majalah Bobo sampai. Gue pernah ini apa? Gramedia cabangnya di mana-mana soalnya kan ya. Itu kan Kompas Gramedia. Nah, tapi ya. Gramedia kayaknya nggak tahu. Gramedia sampai Kupang, di Larantuka nggak ada deh. Nggak ada juga. Sampai sekarang nggak ada di Flores. Bekas sampai baru tuh. Apa? Bekas sampai baru Bogor. Baru. Nah, dulu ada agennya di Larantuka tuh. Di Larantuka ada agennya, seorang pendeta, gue ingat banget. Seorang pendeta, dia agen Bobo gitu-gitu, gue beli itu. Bahkan gue pernah ikut lomba nulis puisi Bobo. Menang nggak tuh? Masuk berapa besar gitu anjir. Udah penyair sejak kecil ya. Iya. Oke Bapak Sabar, bagaimana setelah bercermin yang sudah? Kalau saya sih, kalau saya mengenal sastra itu dari paman-paman saya, dari yang apa, jadi penyelam. Mereka penyelam di Makassar. Jadi di depan Makassar itu ada satu pulau namanya Baranglompo. Nah, Baranglompo itu tempat orang penyelam dari mana-mana gitu, salah satunya dari kami, dari Banggai. Mereka pergi menyelam di Selat Makassar, antara Kalimantan, bahkan sampai Kalimantan mereka pergi, dan akan balik kalau sudah banyak full baru pergi ke Baranglompo itu. Nah, pulangnya mereka ini, paman-paman saya ini bawa satu buku yang cukup populer di antara mereka yaitu Khalil Gibran, Sayap-Sayap Patah. Sayap-Sayap Patah itu selalu diulang-ulang, dan cara mereka untuk tanda kutip menaklukkan perempuan untuk bisa mendapatkan merayu apa semua, itu kata-katanya dihafal. Tapi yang lebih pada saat di SMP SMA itu ya Endra Hirata muncul, udah masuk di kelas sekolah. Ya, si Atu tadi yang FLP itu sudah bermunculan. Pernah suatu kejadian, saya pernah baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karyanya Hamka. Itu saya sedang baring gitu ya. Terus bapak lewat gitu. Dengan dia pakai bahasa Bajo. Far, kenapa kamu baca itu? Mau kawin? Karena novel itu diperuntukkan di zaman di kampung untuk orang mau nikah. Saya Hadinda ya. Iya. Jadi kalau saya masih SMP waktu itu baca itu seolah-olah ngapain sih baca yang kayak gituan gitu, percintaan yang tanda kutip dewasa gitu. Nah, bapak mengira mungkin dia apalah ngajak atau gimana, tapi saya baca lah dan baca sembunyi-sembunyi lah gitu. Nah, ke buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu juga pintu masuk saya mengenal sastra. Untuk baca baca yang lain-lain itu waktu di Makassar gitu. Dan ya nanti pas di Jogja juga saya baru mulai baca yang agak sedikit serius gitu, maksudnya agak sedikit intens gitu. Kalau macam Perasa di Banggai ada koran, tapi itu koran Luwuk namanya. Tidak ada kolom-kolom tentang sastra, apa namanya, berita tentang berita daerah. Terus itu saja sih kalau macam baca sastra.
Oh, kalau film ya tadi film yang kayak film-film yang ada di TV-TV yang kami tonton atau CD-CD bajakan yang beredar. Kalau musik kayak Kangen Band itu sangat populer. Ungu, apa Peter Pan yang masuk di kampung pulau itu videonya tentang laut tapi lagunya tentang cinta. Dan videonya itu video laut semua 12 lagu. Dan iya, 12 lagu itu video tentang laut semua gitu. Iya, sini bajakan itu. Atau misalnya bandnya wah tapi antara lirik dengan mulutnya nggak nyambung. Itu sih dibacakan di sana. Jadi kami nonton, saya ya banyak nonton musik Malaysia, musik India itu karena si dibajakan. Dan kami mengenal sastra itu dari musik sih. Musik dari ya tadi musik Malaysia itu sih. Gitu. Iya, aku teringat sama pas ngobrol gini tuh sama satu dialog sama Cak Mahfud ya. Cak Mahfud kan dia berindia dia gitu dan juga nulis Ulin Tak Pergi ke Malaysia itu kan karena selain karena memang lingkungannya kan kerabat terdekat gitu kan memang buruh migran gitu, tapi juga tadi kedekatan sama hal-hal populer kayak gini lah. Kita memang besar generasi milenial memang tumbuh dengan hal-hal kayak gitu ya. Hanya saja juga memang nggak banyak juga yang menuliskan tentang tadi itu ya. Maksudnya kisah-kisah masa kecil gitu. Bahkan nih kayak esai-esai ini mulai ketika kalian itu sudah tadi udah menjadi sastra yang bukan FLP gitu kan. Ya. Oke, ini kita udah ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin sekarang saatnya saya membuka kesempatan buat teman-teman di sini. Ini teman-teman saya beri konteks ya untuk yang nonton di video ini. Yang hadir di sini pesohor sastra semua gitu. Jadi saya sangat ini perlu mempersilahkan ini para pesohor sastra di sini untuk komentar gitu ya. Mungkin dari Esa ada tanggapan? Tadi udah disebut sama Berto gitu sebagai pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa Hantu Padang. Aku nggak komen bukunya Berto ya. Sebenarnya aku punya 2 bukunya Berto. Satu ku dapat dari JBS, satu lagi ada pemberian teman gitu. Sebenarnya menarik ya, apa ya? Karena teman-teman kita ini baik Berto, satu lagi Martin ya. Menurut aku orang yang punya perhatian dengan sastra gitu. Perhatian dari lama dengan sastra gitu. Makanya aku juga menduga kenapa posisi apa namanya sastra itu juga diposisikan pertama gitu. Nah, memang pada dasarnya kalau menurutku ya dalam beberapa hal Berto kemudian melebar kemana-mana. Saya kenalnya, saya kan dari Padang juga gitu. Kenal Berto pertama nggak tahu kapan ya, tapi saya kenal dia itu sebagai penulis gitu, penulis sastra gitu. Bukan malahan saya cukup kaget kemudian ketemu dia di Jakarta apa namanya kemudian bergaul dan beraktivitas di dunia seni rupa itu saya cukup kaget gitu. Padahal saya kenalnya sebagai penulis. Kan kalau kita kenal ini kan memang lewat tulisan ya. Aku kenal kamu lewat tulisan, dengan teman-teman juga kenal lewat tulisan gitu, tanpa tahu wajahnya baru pada saat apa gitu. Nah, saya kenal Berto gitu. Itu di Padang itu ya lewat sastra gitu. Jadi tidak mengenal dia sebagai teman yang kemudian masuk ke dalam dunia seni rupa gitu. Tapi tetap saya percaya ini ya apa yang dikerjakan teman-teman kita ini menurut saya sangat menikmati sekali pembicaraan tadi Mi. Karena bagi saya biografi proses teman-teman ini sangat menarik dan unik-unik gitu menurut saya gitu. Jadi sangat menikmati percakapan-percakapan yang mengisahkan apa ya perjalanan teman-teman dalam berproses di kesenian, tidak hanya sastra ya, karena menarik sekali gitu. Nah, saya percaya juga bahwa apa yang dunia yang kemudian dimasuki teman-teman termasuk Berto ini, dia tetap memanfaatkan posisinya sebagai penulis gitu. Kekuatannya tetap sebagai penulis gitu. Dia masuk ke dunia serupa kan dia menulis, makanya menurut saya itu gitu. Jadi dia tahu bahwa karena ini setahu saya ya, mungkin ini juga yang mungkin bagi saya itu peluang-peluang yang bisa diambil, dan mungkin Berto sudah melihat
sudah memegang satu peluang itu. Misalnya kayak penulis tari atau ya ini tanya deh, mungkin orang tari juga bawa teman, iya bener kan, orang tari juga ketika dia juga bawa teman-teman sastra kan gitu. Sebagai apa gitu, dramaturg lalu menulis misalnya gitu kan, fungsinya kemudian seperti itu gitu. Seni rupa juga kemudian mencurahkan pengetahuannya yang berangkat dari sastra gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu. Meskipun pada kemudian hari beberapa teman termasuk Berto bukan meninggalkan ya, tapi masuk ke dunia lain, tapi basic yang sastra itu yang mereka manfaatkan gitu. Yang nggak banyak sebenarnya, ini yang uniknya gitu. Siapa lagi? Nggak banyak sebenarnya. Saya juga berupaya secara personal juga berupaya seperti itu gitu. Meskipun ada dunia-dunia yang tidak bisa saya masuki kayak film toh. Itu kalau Berto tadi bilang film yang dia suka gitu kan ya. Dia menulis film yang dia suka. Saya tuh susah masuki film, musik juga susah saya masuki gitu. Makanya saya masuk ke seni rupa juga susah. Sangat susah sekali menurut saya gitu karena mungkin ya tidak banyak bergaul, tapi sangat susah. Eru ya bener ya, tapi serius sekali gitu, serius sekali gitu maksudku gitu. Nah, kemudian saya sudah dipertunjukkan yang memungkinkan gitu. Nah itu menurutku kemudian teman-teman sastra, teman Berto melihat peluang yang kemudian menopang karena kenapa dia bilang tadi sastra itu ya bukan di satu niche, tapi ya itu memang sudah kalau istilahnya teater ya sudah embodied gitu, sudah menubuh gitu kan ya. Itu makanya aku senang saja mendengar cerita-cerita seperti itu. Jadi menurutku ya ya itu gitu. Karena sudah termasuk kemarin aku juga komen ketika ke setiap kali Martin bicara sastra gitu dengan olok-olok buku-bukunya itu kenapa saya bilang waktu diskusi, aku lupa diskusi yang mana ya, saya bilang dia tuh punya perhatian yang tidak dilihatkannya kepada sastra, tidak dilihatkannya secara langsung tapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah seperti itu juga Berto dengan apa yang ditulisnya, menurutku dengan memposisikan itu gitu, karena dia tetap yakin bahwa dia berangkat dari sana kemudian melebar kemana-mana gitu. Itu sih. Terima kasih Mi untuk percakapan malam ini. Mau komen juga? Hah? Oh, dipersilakan dulu sama Mi. Iya, silakan. Ya, mungkin langsung ditanggapi sama dua pembicara kalau ada yang mau ditanggapin. Sebenarnya saya tuh baca Berto itu, melihat Berto itu gini, apa yang kau minta aku buat, apa yang kau pesan saya bikin. Tapi tidak receh ya. Ini artinya tidak receh ya. Jadi dia menulis tari dia bisa, menulis seni rupa bisa, sastra apalagi. Jadi dia tidak berusaha mengotak-otakkan dirinya hanya bisa apa gitu. Itu bertutukan. Makanya saya juga menulis di bagian terakhir di esainya saya itu di Instagram. Seharusnya kita bercermin pada bertutukan gitu. Untuk bertahan di industri yang tidak biasa-biasa ini, yang rentan miskin gitu ya, kita harus bercermin sama bertutukan gitu. Jadi untuk bertahan di skena gini, apa yang kau minta saya bisa buat. Nah itu bertutukan. Karena sepengetahuan saya ada beberapa penyair, saya bisa menyebut Berto itu sebagai penyair aja. Cukup kuat dia sebagai penyair ya, sebagai penyair. Banyak penyair yang tidak bisa menulis esai. Tidak bisa menulis esai. Padahal ada esai Tiga Putra, pemenang KSK, bisa menulis apa aja, bisa menulis esai. Ada Heru penyair, bisa menulis seni rupa. Tapi ada juga yang tidak bisa menulis esai. Kalau macam kita lihat ke zaman-zaman dulu, ada GM penyair bisa menulis esai. Nah, dia udah bukan zaman dulu, dia masih loh. Masih. Mau terbit ya? Sorry. Zaman dulu. Dia menulis soal Palestina ya. Nah, kayak gitulah. Maksudnya penyair itu seharusnya dekat dengan esai. Nah, si bertutukan itu tadi menubuh itu loh. Menubuh apa yang kau minta, saya bisa bikin. Oh, iya. Dengan kata lain, penulis palu gak ada. Apa lu minta gue ada gitu. Tapi kalau gue melihatnya sebetulnya
kalau karena kan awalnya gua terjun di dunia seni rupa itu kan penelitian ya, penelitian untuk maksudnya terjun dalam pengertian mengerjakan sesuatu ya di seni rupa tuh penelitian esai seni rupa Indonesia seni rupa Indonesia dalam kritik dan esai. Itu tuh udah dari zaman itu mengumpulkan tulisan-tulisan seni rupa sejak zaman STA atau bahkan Sujojono gitu sampai ke tahun 2000-an awal ya. Itu project DKJ waktu itu, Bu. Mi. Waktu itu tuh di siapa ya waktu itu ya gue lupa ininya komite seni rupanya tuh Irawan Karsono. ada Ais Yulianto gitu-gitu almarhum. Nah di situ gue melihat bahwa nama-nama yang gue tahu di sastra itu banyak nulis tentang seni rupa. Tirto Adi Suryo tuh nulis tuh tentang Raden Saleh gitu. Sultan Takdir tuh nulis tentang Mas Pringadi gitu-gitu ya. Nulis tentang film juga. Dan sampai ke misalnya orang-orang kayak yang siapa lagi ya setelah itu tuh Iwan Trisno Sumarjo begitu-gitu. Bahkan Sujojono tuh sebagai pelukis dia juga bikin puisi gitu-gitu. Terus terus gue berpikir jangan-jangan zaman dulu tuh kerja kolaborasi atau kerja lintas disiplin tuh lebih biasa gitu ketimbang sekarang gitulah. Karena Khairil tuh tiba-tiba kolaborasi dengan Bung Ayobung tuh jadi muncul itu dia juga nulis tentang Avandi bikin puisi kepada Avandi untuk Avandi gitu-gitu ya. Terus waktu itu gue ngeliat wah zaman dulu kok di taman siswa yang di Budut itu dekat Budut itu, tapi gue lupa ya di mana ininya. Itu kan markas mereka tuh, di markas mereka dan itu semuanya ngumpul di situ gitu. Mau seni teater apa segala macam ada di sana gitu. Bahkan HB Yasin pernah menulis surat kepada aduh gue lupa. Ini semoga nggak salah. Kalau nggak salah Sujojono gitu ya. Dia tulis surat bahwa jadi HB Yasin itu pernah mau bikin buku tentang koleksi lukisannya Soekarno. Lalu Soekarno bilang, oh kalau mau lu kayak gini, lu ngobrol sama Sujojono deh, dia lebih paham nih. Gitu. Terus si HB Yasin menulislah surat, Bung Sujojono, kami baru saja bertemu Bapak Presiden Soekarno untuk urusan ini. Dan menurut Soekarno, saya harus menghubungi Bung. Kabarin kalau ada waktu untuk bertemu. Begitu. Jadi kayak gitu terjadi gitu. Nah, gimana ceritanya? Gue mengalami benar seperti tadi dikatakan Esa, dialog yang kayak gitu tuh jarang terjadi lagi gitu. Mungkin karena ekosistemnya makin terbentuk semua nih, ininya menjadi terbentuk. Kalau dulu kan mungkin ekosistemnya belum iya masih hutan belantara gitu loh. Belum menjadi belum menjadi jelas gitu. Tanah ini jadi kebun karet, tanah sana jadi kebun pohon jati gitu kan. Masih macam-macam di dalam hutan itu. Jadi mereka juga ketemu kesana kemari dengan sangat enak gitu. Karena membaca yang jadi masuk atau gue rasa perlu tuh sebenarnya kolaborasi yang lebih sering kayak begini gitu. Mungkin kita akan menemukan yang kayak begitu di tahun sebelum yang tadi gue bilang itu, ketika kita memperhatikan ekosistem di kota-kota yang bukan pusat. Misalnya gue sering main juga ke Rian Medium Bookstore gitu ya. Teman-teman di Tangerang gitu misalnya, itu kan wah dia bikin acara sastra, ntar malam ada musiknya, terus juga ada anak seni rupanya juga gitu-gitu. Jadi masih satu gitu loh ininya ekosistemnya gitu. Gue nggak tahu, mungkin kita mesti misalnya contoh Mario Lawi itu juga menulis tentang pameran di Kupang gitu. Beberapa teman-teman perupa di Kupang ketika lu udah dapat kan bukunya? Iya kan, ada kan? Tentang pameran di Kupang gitu, Mario menulis tuh. Dan gue nggak tahu, mungkin kita mesti ngobrol lagi gitu ya dengan teman-teman yang lain gitu. Karena misalnya gue pernah ke Ambon ketemu sama
Teresa Brumte dan teman-teman di sana tuh mereka juga sastra, terus juga di situ ada musik, mereka juga bikin, ada ada seni rupanya gitu-gitulah yang terjadi gitu. Nah ini di satu sisi ada sebuah hal yang positif ketika ekosistem itu mulai rapi, dengan juga ada yang hilang pastinya kan, ada yang hilang karena semakin, misalnya contoh lah, Jakarta Biennale berjalan bersamaan dengan persiapan JILF. Kan nggak mungkin penulis sastra yang di JILF gue pindah bantuin Jakarta Biennale nulis dong. Mati dia pasti itu, deadline-nya deket gitu. Tapi kan ada penulis lain. Oh iya. benar. Bisa di calling, benar. Jangan sampai yang ini nggak di calling ya. Harusnya di calling juga. Iya, benar. Yang nggak dipakai jilf, ya ntar lah kita list lah. Ini udah di jilf nih gini. Gitu. Mesti kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak ada gue merasa beruntung ya bisa istilahnya bisa bermain-main atau bisa berkenalan dengan teman-teman dari seni rupa, teman-teman dari musik di Gus School Ruang Rupa, terutama pertemuan-pertemuan di situ. Jangan salah, Ruang Rupa itu juga dulu manggil Sapardi, Bang Mas Yusi, Paman Yusi itu juga pernah ngurusin majalah Bungnya, jurnal di Ruang Rupa gitu. Kalau makanya ketika ke Ruang Rupa tuh memang dunianya tuh udah kayak gitu tuh, meskipun nggak terlihat, tapi kayak gitu. Bang Mas Yusi juga ikut nulis sama Ardi segala macam gitu, udah terjadi di majalah Bung itu, sudah ada cerpen kayak gitulah, campur kayak gitu terjadi gitu. Istilah teman-teman yang udah lupa good school kalau sastra datang Nah, teman-teman literasi. Wah, ada teman-teman literasi nih. Kalau datang Esa gitu kan. Terlebih yang waktu margin kiri itu, acara margin kiri itu. Gua kan di atas nih di lantai 2 gitu kan. Datang ada teman namanya Ipul tuh. Nih Ipul nih lucu, Ipul nih seni rupa, metodenya kolase. Karena metode kolase dia tuh punya banyak koleksi buku sastra zaman dulu gitu. Jadi dia tahu banget tuh. Wah, covernya Sulsan ini sih ini nih. Dia tahu banget. Cover buku Nasja Jamil ini sih ini yang bikin. Itu dia tahu banget. Dia punya pengalaman itu. Tapi waktu dia datang, dia ngelihat, wah di margin kiri acara rame banget. Dia naik ke lantai 2 terus bilang ke gue, teman-teman literasi lu tuh di bawah tuh banyak banget. Ya, jadi pada kenyataannya tuh banyak banget orang sastra yang dipinjam gitu ya untuk menjadi penulis kritik gitu, nulis buat katalog pameran gitu ya, untuk berbagai bidang seni ini gitu. Oh iya, sebenarnya kalau yang Wicaksono Adi. Ya, Wicaksono Adi. Wicaksono Adi itu di mana-mana tuh. Iya, bahkan pernah diusir dari Jogja karena pernah ngatain goreng-menggoreng seni rupa tahun 99 2000-an itu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu, katakanlah Reda Gaudiamo atau dari musik ke sastra, lalu kemudian Lala Bohang misalnya dari sastra teks gitu ke ilustrasi, atau bahkan sekarang Aan Mansur dari sastra ke foto gitu. Jadi maksudnya kayak sebenarnya selalu ada sastrawan-sastrawan yang tidak hanya menjadi penulis kritik, penulis buku kurasi ataupun sebagai kritikus gitu, tapi juga berkarya gitu ya. Tuh. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari Doni atau Pak Willy. Pak Willy silakan, kemarin baru menyelenggarakan pesta Akbar 80 tahun puisi Indonesia. Oke. Apa ya? Kemarin gue juga terkena tuh melalui JBS. Mantap. Terkena. Cipratan. Apa ya? Mungkin nanya satu hal aja. Kan sebenarnya yang dilakukan Bang Berto ini ya katakanlah untuk yang tema sastranya ya ada upaya untuk mengulas atau mengapresiasi entah peristiwa ataupun buku gitu ya dari teman-teman sastra gitu. Nah, kita kan tahu sendiri bahwa
apa ya, ekosistem pengulasan buku itu belakangan entah kenapa ya agak kurang ya jumlahnya ya. Nah, menurut Bang Berto tuh persoalan ini tuh gimana ya untuk menyemarakan semangat semacam mengulas buku entah teman-teman sendiri gitu. Kan sebenarnya itu yang menghidupkan persebaran atau distribusi karya-karya sastra, terutama ya sastra gitu. Nah, minta tanggapan aja soal itu. Langsung dijawab ya. Kalau di buku ini memang gue tidak memasukkan resensi-resensi buku. Meskipun gue juga sering sih menulis resensi buku ya, beberapa resensi, tapi ini tidak gue masukkan. Tapi memang mungkin ada perbedaan di mana ulasan-ulasan buku itu punya tempat tersendiri ya menurut gue ya. Dia ada di resensi, sedangkan esai atau opini itu terkadang buku itu cuma pijakan-pijakan aja gitu. Sedangkan membahas karya itu lebih mendalam tuh di resensi buku gitu. Sehingga kemarin sebenarnya pengen tuh memasukkan juga resensi buku, tapi dipikir-pikir enggak deh, cukup kalau di sastra khususnya ya. Tapi kalau di tulisan lain resensi film malah yang gua masukin gitu. Nah, kalau gimana cara sekarang kita memang mesti membicarakan setiap buku teman-teman yang muncul sih menurutku ya. Dan tentu saja itu kita di masa-masa ini kita menitipkan kerja itu pada kawan-kawan vlogger yang juga sastrawan lah gitu, atau sastrawan yang juga vlogger gitu. Mereka lah yang harusnya cepat viral juga kan nih. Jadi itu mesti dibahas atau dikerjakan oleh mereka gitu. Apalagi kan kawan-kawan vlogger nih kan punya kemampuan untuk bikin punchline yang keren gitu loh. Martin Surajaya tidak setuju dengan sama Ferry Irwandi gitu dah. Punchline kayak gitu penting tuh. Tapi memang gue juga nggak tahu sekarang tuh kita bisa berpatokan atau minimal kita ada punya pegangan media yang menjadi tempat untuk membicarakan karya teman-teman enggak gitu. Kayaknya enggak ada juga ya sekarang ya. Ada. Apa tuh? Kalam enggak. Kalam tidak. Dia esai-esai yang ini kan. Esai-esai yang bukan resensi gitu loh. Dia baca Petra paling ya, baca Petra gitu ya, masih ada resensi buku gitu. Ya sebetulnya kan koran juga masih ada ya, koran masih ada gitu. Tetapi karena memang ada semacam pergeseran dari koran ke media lain, ini yang mengakibatkan kita juga gamang gitu mengikuti koran terus, atau kita mencari alternatif yang lain, sedangkan di yang lain tuh belum ada gitu loh. Misalnya kita kalau media lain di sini kan dia maksud misalnya YouTube gitu kan, kalau kita subscribe Safar Nurhan channel gitu, apakah ada sebuah jaminan bahwa kita akan mendapatkan asupan buku baru gitu loh. Itu yang misalnya iya, mesti diseringin gitu loh, maksud gua. Jangan sampai artinya kan bagaimana posisi resensi buku di koran yang sekarang kita udah jarang banget kan membaca itu, posisinya di media baru ini apa gitu, di mana atau gimana gitu kan. Banyak sebenarnya vlogger buku gitu kan banyak juga ya. Gue barusan baca Yellow Face itu Huang itu kan, itu wah banyak banget tuh dia ngomongin tentang vlogger ketika jadi industri buku yang dia sebut atau yang dia ceritakan di dalam novel itu tuh juga memperhitungkan dengan sangat gitu loh. Influencer, YouTuber,
dan itu masuk betul di dalam cerita-cerita dia itu. Pandangan ini, pandangan itu, dan lain sebagainya itu gitu. Tentu saja kita berharap ya ada vlogger-vlogger di Indonesia yang memberikan tempat gitulah kepada buku-buku yang non mainstream kayak bercermin pada yang sudah ini, Far. Silakan langsung ke vloggernya. Sebenarnya kalau kita ya saya pernah ya kami ngobrol dengan Willy sih masalah ini juga sebenarnya. Jadi ada sesama penulis itu kayak ada keengganan untuk yang kalau review mungkin butuh waktu dan butuh effort untuk menulis dengan serius, minimal bikin story lah gitu. Ada PO di share gitu. Dan butuh bukan hanya teman tapi lihat ada penulis sana gitu. Kita share lah gitu. Karena siapa tahu ada 2000 orang yang ngikut kami ini, kita itu sesama orang itu 2000 ada 4000 orang. 6.000 dia. Apa? 6.000. Ada udah 8.000, 10.000. Sekarang dia ya 13.000. Kalau kita share buku barunya Anagram 10% aja yang beli. makanya. Jadi ada 13.000 yang lihat. Misalnya gitulah, ya kayak gitu. Kalau gue selalu posting buku yang gue baca. Ya, terima kasih. Kecuali buku yang Buku yang sedang dibaca kayak gini. Masalahnya kan kadang kita udah dapat buku teman tapi kan waktu untuk membacanya belum gitu. Jadi betul. Betul, paham. belum diposting gitu loh. Kalau buku tugas kuliah sih nggak gue posting lah. Malu juga. Jadi kalau macam dibilang bahwa sekarang yang nge-review buku-buku misalnya di TikTok ramai, di semua platform ramai lah. Tapi memang buku-buku yang dipesan oleh penerbit. Misalnya penerbit A mau buku baru tersebar, dia pikirlah kirim ke influencer ini. Tapi maksudnya Willy ini yang kita tidak bisa bayar orang-orang ini. Jadi sesama kita yang tadi itu kamu pesan saya bikin, nah gitulah, nge-share aja gitu, minimal nge-share aja gitu. Itu sih kalau yang lain sebenarnya kalau macam kita berharap lagi ke ada bahkan platform seperti Kalam atau Baca Penter kan juga terbatas. Anggaplah buku tiap minggu itu terbit, tiap bulan lah kalau tiap bulan ada sekitar ya mungkin 20 orang teman kita terbit, sedangkan Baca Penter hanya berapa sekali, Kalam berapa sekali, Tengara apalagi gitu ya, lama gitu munculnya. Masih hidup ya, masih. Nah, sama media sosial seperti Instagram untuk ngulas seperti saya ngulas bukumu barusan gitu kan. Benar. Contoh gitu. Iya, bercermin pada bertutukan ya. Iya. Terus bisa juga kita nge-share di X. Buku biasanya laku itu kalau viral biasanya di X. Itu Sony Carsono misalnya, dan itu bukan penulis yang viralin. Orang-orang di luar yang tidak mengenal siapa kita gitu, tidak mengenal siapa Sony gitu, tapi mereka suka gini. Tapi yang dimaksud oleh Willy ini yang memulainya kita dulu gitu, teman-teman kita gitu. Nah, itu kayaknya jarang deh dilakukan. Dan bertutukan itu melakukan itu ya. Apresiatif itu. Keren memang ini abang satu ini. Konsisten. Siapa bilang pelaut mata keranjang gue posting kayaknya. Makanya. Dosa berat kalau saya tidak terima. Kalau bukunya Mimi terbitnya pas belum ada gini-gini sih. Iya belum. Makanya kita tanya. Iya. 3 kapan? Kapan gitu loh. Biar kita posting gitu loh. Iya, kita ulas. Jadi ini sangat menunjukkan ya bahwa ada solidaritas yang luar biasa gitu ya di dunia buku. Mungkin itu yang membuat Berto setia, Safar setia, dan teman-teman di sini juga masih setia di dunia sastra. Mungkin saya kasih satu kesempatan lagi kalau ada yang mau komentar atau nanya gitu di sini. Doni? Oh ya, silakan. Dia yang lebih paham kayak gini. Kalau udah masuk bisnis buku dia langsung. Kagak ini aja sih, balik ke teks kayak Berto itu kan apa ya sebutannya ya, kayak mau lu nulis ketika ada momentum kayak gitu-gitu loh. Terus gue juga ngelihat sekilas aja ya, ngelihat esai lu di sini tuh kayak
kayak kebetulan lagi ngerjain ini kayak yang tadi Sapar bilang, apa namanya, ketika disuruh garap ini, ya udah garap dengan serius gitu. Dan hampir semua di sini kan gue yakin ini nggak diniatin sebagai buku gitu tuh dari awal kan. Dari awal lu nulis sporadis gitu aja. Dan itu pun terjadi ketika lu nulis buku puisi pun kayak gitu. Metode yang lu pakai, cerpen juga kayak begitu. Kira-kira menurut lu sebagai penulis gitu, apakah metode itu adalah yang paling ideal untuk ekosistem penulis sekarang? Maksudnya kayak itu juga mungkin gue alamin gitu, mungkin beberapa teman-teman alamin ketika waktu-waktu hari-hari biasanya nggak bisa kita mikirin satu konsep buku untuk kayak Martin gitu misalnya, mau bikin buku tentang ini terus saya tentang ini. Tapi ketika ada satu momen atau peristiwa kita harus nulis ini, kita tulis. Terus lama-lama ketika tulisan menumpuk, ya udah satuin aja. Apakah ekosistem sastra dan itu juga gue denger banyak ya, banyak teman-teman yang akhirnya begitu ketika bikin satu kumpulan puisi atau cerpen, nggak diniatin sebagai satu buku, tapi ini aja, udah kumpulin aja. Apakah itu gue mungkin bilang ini bukan ideal, tapi apakah di Indonesia hal itu akan terus begitu gitu? Dengan itu kan ini ya domino ya, dengan ekosistem yang nggak menghidupi dan segala macam kan. Itu aja sih, Mimi, thank you. Ini kayaknya Safar juga, tapi dia langsung novel sih ya. Keren juga dia. Jadi sebenarnya pertanyaan kunci. Oh ya, cerpen dan setelah itu puisi, Tapi sebenarnya novel. pertanyaan kuncinya sepertinya lebih ke kayak apakah buku-buku yang dikumpulkan begini sporadis gini itu bakal lebih laku daripada buku yang sudah dikonsepkan sejak awal, dan kemudian apakah kemudian metode buku-buku esai yang seperti ini tuh yang kayak ngebuat pembaca itu juga perlu membaca yang sporadis dengan gaya bacanya sendiri gitu kali ya. Ya, kalau menurut gue memang ada dua tipe itu ya, ada tipe yang mengumpulkan dan ada tipe yang langsung satu ide khusus yang digarap terus. Nah, gue yakin bahwa hampir semua penulis di Indonesia itu punya sebuah proyek panjang masing-masing gitu ya, yang mungkin dengan segala macam yang kita tahu bersama, kekurangan dari ekosistem dan waktu dan lain sebagainya, banyak yang proyek panjang itu paling sering tertunda. Dan yang paling sering ini adalah yang cepat, yang pendek-pendek ini gitu. Itu sih yang kalau menurut gua gitu. Nah, kalau ekosistem buku kita atau ekosistem sastra kita lama-lama makin tambah sehat, yang mana adalah Pak Willy ini juga bertanggung jawab saat ini gitu ya. Iya, itu mungkin kita bisa membayangkan bahwa tipe penulis kita atau tipe buku-buku yang akan muncul itu akan lebih sesuatu yang bukan sebuah kumpulan dari yang terserak gitu. Masalahnya kita dari awal Khairil aja udah bilang kan, kumpulan dari yang terbuang. Kita udah dikutuk sejak Khairil gitu, bahwa kita nih hidup di dunia yang dari kumpulan yang terbuang gitu loh. Udah kumpulan terbuang pula. Jadi itu kayak pemulung yang datang ke Bantar Gebang terus ini kayaknya masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai nih. Iya, recycle. Jadilah buku ini gitu kan. Sedangkan yang kayak gitu loh, dunia sastra kita dimulai dari Khairil yang katro itu. Yang tidak bikin kita kalimat-kalimat itu tuh terlalu kayak ke belakang gitu dari kumpulan. Padahal Bapak sastra modern kita Bapak sastra modern kita, tapi itu dari kumpulan yang terbuang gitu loh. Kenapa coba? Modelnya itu katro itu. Udah gitu kan kita dari awal juga kita dengerinnya ya dari kumpulan terbuang segala macam, terus kita udah kayak ngerasa wah kalau terbuang tuh keren nih. Kayak gitu loh. Rasa bahwa menjadi terasing gitu tuh keren gitu loh. Nah itu tuh yang tapi itu bukan masalah itu sih sebenarnya. Itu metode atau cara bertahan aja? Itu kalau menurut gue sebenarnya kebetulan tadi lu sebut Martin ya.
Dan ini mungkin mesti dicek ke Martin gitu. Tapi kalau menurut gue cara kerjanya Martin itu tuh memang sebetulnya hampir semua kita yang pernah kuliah itu mengerjakan cara kerja itu. Lu pikirin hipotesis atau sebuah problem yang hendak lu pecahkan melalui tulisan gitu. Nah masalahnya kan kita setelah skripsi udah nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi itu sebenarnya metodenya gitu, metode untuk kan semua bukunya dia itu adalah sebuah problem yang akan dipecahkan oleh buku itu. Ada tuh pasti di depan tuh akan ada hipotesis gini nih terhadap ada pandangan seperti ini atau argumen ini terhadap pandangan atau argumen ini, saya akan memberikan alternatif pemikiran yang ini gitu. Nah untuk menunjukkan alternatif yang saya berikan ini, maka saya akan melakukan langkah ini gitu. Bukunya dia kan begitu gitu. Atau misalnya buku ini akan membicarakan tentang sejarah pemikiran ini gitu. Saya akan menelusurinya begini gitu. Dan itu konsisten dia lakukan gitu. Sedangkan ya beda antara pembuat lagu sama pengamen, Bo. Kalau nulis esai mah pengamen. Ya apa? Pengamen gitu loh. Tipis-tipis aja men gitu kan. Kutip-kutip dikit gitu. Kayak gitu. Tapi memang idealnya kita memang punya waktu gitu untuk bisa melakukan sebuah project panjang gitu, project yang kita pikirkan dari awal sampai akhir gitu. Dan novel kan juga bekerja dalam motif itu kan sebenarnya kan, ya bagaimana kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Tapi itu tadi juga sih bagaimana ekosistemnya itu tuh mendukung kita ke arah situ gitu, mendukung kita ke arah sana gitu. Kita ambil contoh seni rupa lah. Seni rupa tuh kan, nah itu nanti Willy bisa tambahkan ya. Kita bandingkan antara seni rupa dengan festival bienal atau pameran atau apa gitu ya, seni rupa gitu dengan festival sastra gitu. Atau dunia sastra nanti. Di seni rupa itu kan misalnya kurator memilih lu nih sebagai seniman yang akan terlibat. Kan ada fee produksi. Dengan dana produksi itulah lu bisa melakukan riset, lu bisa mendevelop karya lu dan jadilah sebuah karyanya ketika pamerannya berlangsung gitu. Ada dana produksi, ada fee seniman di dalam seni rupa. Nah di sastra gue belum pernah dengar tuh. Kalau ada mungkin gue tolong dikontak juga. Ada nih dana segini bikin cerpen gitu. Iya kan? Harusnya ada sih. Iya dana segini tolong bikin cerpen nanti tanggal segini store cerpennya gitu. Wah gue sikat sih pasti. Kalau ini kan sekarang nulis cerpen honornya kan udah kayak gue nggak tahu deh sekarang masih ada nggak tuh koran-koran besar kan masih gitu ya pasti ya. Turun katanya. Turun dan lain sebagainya. Tapi kan lu mengirim bersama orang yang lain. Kalau seni rupa ada kurator yang langsung si ini. Ada juga sistem open call pastinya sih pasti. Lalu di open call itu kan lu cuma kirim ide, bukan kirim karya yang udah jadi. Kirim ide dipilih baru lu bisa mengerjakannya. Lu udah tahu nanti akan dipamerkan gitu. Nah itu sistem kerja seni rupa gitu. Nah di sistem kerja sastra ini kan seolah-olah kita ini industri yang betul-betul berlomba-lomba, tapi ketika dalam konteks puisi koran tadi ya kan banyak orang yang mengirimkan, kan bisa kita sebut sebagai kompetisi juga ya, kirim ke sana terbit 1-2 honornya gitu-gitu aja pula lagi. Gitu. Berarti rembers tuh ya? Rembers tapi nggak dibayar. Iya rembers, tapi banyak 100 orang yang dirembers 1 doang. Gimana coba? 99 yang lain buang waktu 2 minggu kali nulis cerpen atau kurang dari itu gitu, nggak dibayar men. Lu bayangin itu lebih jahat loh daripada seni yang lain. Seni rupa kan. Film tuh lu bikin deck aja dulu, ya kan? Bikin deck, pitching dulu. Orang bilang oke,
ini dananya untuk develop lebih lanjut, baru lu lanjut kan. Tari juga ada commission work. Seperti itu yang terjadi gitu. Kerja batin. Kerja batin nggak ada. Sastra sebenarnya ada beberapa commission work, kayak cerita-cerita Jakarta itu beberapa penulis di commission gitu. Gue misalnya dapat gitu commission gitu. Terus Ruang Perempuan dan Tulisan itu juga konsepnya ngasih uang riset, dana riset. Membaca Pram ini apa di Komite Sastra DKJ juga ngasih dana riset buat penulisnya sama penulis gitu. Ada. Jadi sebenarnya lu nggak apply aja untuk itu toh. Nggak ada, cuma maksud gue ketika gua ngomong tadi kan teman-teman mengamini gue, Berarti ada. berarti Tidak banyak tidak dilakukan. bukan sistem kerjanya bukan seperti itu yang kebanyakan Iya, gitu. iya. Umum, yang umum. Yang umumnya itu tidak seperti itu gitu. Hanya dia saja yang sadar gitu. Karena memang mungkin sebagai Dewan Kesenian atau di Ruang Perempuan dan Tulisan sudah tahu Iya, bahwa ini masalah. Iya. Sehingga dibikinlah sebuah sistem lain gitu loh. Betul. Tetapi di luar sana sebenarnya penulis Indonesia tuh atau penulis sastra tuh begitu dunia ininya, dunia apa? Mode produksinya tuh gitu. Itu tadi berapa orang yang mungkin nanti kalau teman-teman ada yang redaktur mungkin kita bisa tanya gitu. Berapa yang lu dapat dalam seminggu, terus dalam seminggu tuh lu dari bikin satu kan. Enggak lu yang lain-lain tadi itu jadi apa tuh? Gitu sih. Jadi menurut gua Tentara ini juga enggak. itu konsepnya commission tuh. Iya, Di beberapa konsepnya ya. tor gitu kan. Jadi ini PR ya buat para redaktur Benar, sama Pak. editor penerbitan ya. Dan yang pegang komunitas Indonesia. Bapak Willy yang hadir di sini. Langsung ditunjuk. Atau misalnya dalam konteks misalnya festival, gua nggak tahu, mungkin makanya gua nggak tahu festival sastra tuh sistem kerjanya seperti apa, apakah ada yang kayak gitu juga gitu. Misalnya festival JILF, Jakarta International Literary Festival gitu, misalnya dia juga memikirkan bahwa dia juga ada grant untuk penulis. Jadi setiap tahun ini masukkan pada JILF. Mudah-mudahan kalau didengar saya juga masuk list ya. Iya, Faras gitu. Iya. Misalnya di tari IDF banyak seni tari, festival tari di luar melakukan, IDF juga melakukan, dia mengkomisikan pembukaan IDF itu adalah tari komisi, yang mana itu dibiayain oleh IDF yang nyari dana apa segala macam. Nah mungkin kalau JILF juga ada dalam festival, bukan cuma JILF sih, Indonesia mulai banyak festival. Kalau semua festival itu mengupayakan bahwa setiap mengadakan festival ada pengumuman commission work pada penulis, entah dengan mekanisme apapun gitu ya, entah mendaftar dulu atau segala macam, dan dana itu diberikan pada penulis untuk bisa melakukan riset dan menulis entah novel entah apa. Menurut gua itu akan sangat ini banget gitu, akan sangat mendorong dunia sastra kita alih-alih festival hanya merayakan penulis-penulis yang sudah menerbitkan buku dan lain sebagainya. Lu melakukan workshop ke banyak calon penulis, seperti gua mengikuti workshop FLP, nasib hidup kayak gini kan. Gitu sih. Oke, Sabar silakan. Apa tadi? Oh, yang tadi Doni ya. Kalau saya sih waktu memutuskan menulis Nelan itu berhenti melaut karena sadar bahwa saya tidak bisa menjual esai-esai saya gitu, karena saya tidak punya latar belakang pendidikan apapun waktu itu, dan saya tidak punya akar untuk menjual apa gitu. Maka pada saat istilah menjual ini agak negatif ya. Makanya saya memutuskan untuk menulis tentang pesisir gitu, tentang nelayan gitu. Karena saya merasa bahwa saya bisa meng-create itu, menulis itu. Jadi dari awal sudah sadar bahwa saya bisa bikin satu topik besar dalam satu buku gitu. Kemarin juga menulis soal bajak laut, esai-esai gitu. Mencari bajak laut yang ada di Laut Sulawesi dan Laut Maluku, walaupun tidak terlalu panjang gitu dan belum terbit. Jadi secara sadar saya sudah memutuskan untuk akan menulis apa, dan itu jangka panjang. Dan itu jangka panjang. Bukan seperti yang maksudnya yang pendek-pendek ya enggak. Tapi saya menulis juga seperti itu. Misalnya saya menulis tentang kamu. Mungkin suatu saat saya akan menulis, akan kumpulkan bahwa orang-orang yang
menginspirasi begitu ah. Jadi jadi suatu saat mungkin ada SS saya yang tidak secara sporadis lah gitu. Udah diukur sekali nih. Diukur sekali. Tapi untuk umum, untuk jangka panjang saya tetap menulis tentang yang tematik-tematik itu. Misalnya kalau seandainya saya akan menulis cerpen lagi Komcer gitu, saya tidak akan menulis cerpen kirim ke Tempo atau kirim ke Kompas, beda topik baru saya kumpulkan, itu tidak akan lagi itu. Tapi saya akan sudah rencanakan, oh cerpen ini saya akan menulis tentang ini dan semua satu topik, satu tema. Tapi sebenarnya yang saya suka dari kalau kembali lagi ke Bertukan ini ya, ini bikin saya semangat untuk nulis lagi gitu, nulis semangat esai. Iya, karena terasa sekali saya melihat bahwa ada perkembangan Berto dari 2008 menuju ke 2009, dari terus sampai ke pas COVID. Saya itu ingin melihat Safar seperti itu. Iya, melihat Safar di tahun ini menulis apa, bertumbuh atau tidak bertumbuh itu akan dilihat itu. Apakah menjadi dipertaruhkan di situ. Buku ini itu makanya saya bilang saya harus bercermin sama Bertukan gitu. Karena itu memberikan saya menguatkan pemahaman bahwa menulis bulan ini itu akan berbeda dengan tahun depan, bulan depan. Makanya yang menulis aja sebenarnya, dan kita tahu juga sebenarnya sastra kita kan tidak menghasilkan apa-apa gitu, kecuali kehancuran kata Martin, gitu ya. Gitu sih. Jadi ya ada dua konsep tadi itu ya, menulis sporadis, menulis apa saja, apa yang kamu pesan saya bikin gitu. Tapi memang sebaiknya ada satu buku, satu topik panjang gitu yang harus kita bikin gitu. Saya akan nebitin buku ini tentang ini di tahun ini. Mestinya ada sih. Setiap penulis mestinya ada. Gitu sih. Oke. Jadi tidak terasa ya kita menghabiskan malam minggu di sini untuk bahas bercermin pada yang sudah gitu. Jadi nggak perlu ada yang disimpulkan saya rasa, tapi kita dari obrolan di sini kita tahu bahwa ini bukan sekedar catatan gitu ya, bukan sekedar catatan personal juga, tapi juga dari sini kita lihat beberapa lintas peristiwa seni budaya yang bisa jadi cermin untuk perjalanan kesenian kita gitu. Tadi udah ditutup dengan baik dengan apa yang dibilang sama Kak Safar tadi, bahwa ya dari sini kita tahu gitu, bercermin sendiri juga ya, ini 2008 Berto nulis begini, 2013 begini, 2012 begini, dan tentu ini bakal entah ya, kalau istilahnya motivator itu menginspirasi teman-teman di rumah juga untuk menulis seperti yang dilakukan Berto di sini. Dan juga seperti di sini kita sudah bicara di forum ini soal bagaimana mengembangkan ekosistem sastra, tadi misalnya tentang bagaimana ada commission work gitu yang diterapkan di dunia sastra gitu, supaya bisa jadi pertimbangan teman-teman penerbit, redaktur, ataupun tadi juga komunitas sastra yang berkecimpung di urusan birokrasi hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang nonton, terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini dan meluangkan waktunya 2,5 jam di sini. Ya, dan juga terima kasih buat teman-teman Atelier Cermai, dan terutama untuk penerbit JBS yang menerbitkan buku ini. Terima kasih juga kepada kedua narasumber saya ucapkan, dan juga saya kembalikan kepada MC Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ditunggu program-program selanjutnya. Kemungkinan kita mungkin adanya awal